Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah jika baik semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya ibu absen dulu ya. Apa ada yang tidak masuk? Alhamdulillah jika masuk semua. Masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa saja kitab-kitab yang wajib kita imani? Coba sebutkan. Bangku yang paling pojok, sebutkan kitab-kitab yang wajib kita imani. Nah, betul, ada 4 kitab yang wajib kita imani, yaitu Kitab Taurat, Kitab Injil, Kitab Zabur, dan Kitab Al-Quran. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul oleh malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia agar bahagia di dunia dan akhirat. Yang pertama, Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Yahudi. Yang kedua adalah Kitab Taurat. Taurat berasal dari bahasa Ibrani dalam agama yang berarti syariat. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina ketika Nabi Musa beribadah sebagaimana yang telah dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Kitab Taurat digunakan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Yang ketiga, Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan memakai bahasa Suryani sebagai penyejuk dan tuntutan bagi Bani Israel. Kitab Injil isinya sama dengan kitab Taurat, tetapi ada yang harus diralat, yaitu yang tidak sesuai dengan peradaban masa itu. Dan ada penambahan isi dalam kitab Injil, yaitu tentang berbuat baik sesama manusia atau kasih sayang. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman dan petunjuk hidup manusia agar bahagia di dunia dan akhirat. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir isinya meliputi kitab-kitab terdahulu dan melengkapi aturan-aturan yang belum ada. Selanjutnya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang kedua, beriman kepada Al-Quran. Perbedaan cara beriman kepada kitab-kitab Allah selain Al-Quran dan kepada Al-Quran sendiri disebabkan yang pertama, masa berlakunya kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah selesai. Yang kedua, kitab-kitab sebelum Al-Quran terlalu terbatas pada satu umat saja. Dan yang terakhir, kandungan pokok dari kitab-kitab sebelum Al-Quran telah termuat dalam Al-Quran. Nah, hikmah-hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Perilaku orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci, berusaha menjaga kesucian kitab suci, mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk yang ada di dalam kitab suci, dan berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab suci. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kitab-kitab Allah adalah sebuah pedoman hidup bagi manusia. Oleh karena itu, umat manusia harus mengimaninya dan yakin terhadap ajaran-ajarannya.
Sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Untuk tugasnya nanti teman-teman semua bisa membentuk kelompok. Satu kelompok diisi oleh 3 orang. Nanti kalau sudah terbentuk kelompok, masing-masing kelompok membuat PowerPoint tentang kitab-kitab yang wajib kita imani. Nah, setelah itu, untuk pertemuan selanjutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.